Emak-emak nyaris bedi kroyok gegara siram sonhorek. Bukannya minta maaf karena mengganggu warga, ini malah marah-marah kepada warga itu ya. Lansia protes sonhorek ganggu jam istirahat tetapi tidak digubris. Allahu Akbar, ini sudah tua ya, sudah nenek-nenek ya. Dia pengen istirahat, sampai tutup telinga ya, saking kerasnya tuh suara. Tapi si kru penyelenggara malah senyum-senyum tertawa aja. Waduh, demi sound system bisa melintas pagar rumah milik warga nekat dirobohkan. Sampai ibu-ibu pegang kacanya tuh biar tidak ya akibat getaran dari suara sonhorek. Detik-detik plafon rumah ambruk akibat sonhorek. Itu sampai plafon rumah ambruk guys. Allahu Akbar. Itu tetap marah dari tadi sih bapaknya nggak dihiraukan. Allahu Akbar. Lempar aja pak pakai bom pak. Aduh, pengen rasanya bantu-bantu ya, maki-maki si kru panitia tuh. Itu udah marah-marah tuh. Allah. Alhamdulillah, syukurlah ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara, kali ini saya masih membahas tentang seputar sonhorek, budaya yang banyak mudaratnya yang dilestarikan oleh masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur. Di Jawa lain juga ada sebetulnya. Kali ini kita akan nonton beberapa video cuplikan sonhorek, kegiatan sonhorek yang membuat warga itu resah, marah-marah, dan komplain, protes. Namun apa yang terjadi ketika warga protes, marah-marah karena merasa terganggu dan rumahnya bergetar hingga rusak-rusak, bukannya pihak sonhorek itu minta maaf, malah menertawakan. Bahkan ada seorang emak-emak yang terpaksa harus menyiram sonhorek dengan air karena rumahnya bergetar, nyaris rusak. Apa reaksi dari kru sonhorek? Malah mereka mengeroyok ibu-ibu tadi dan memukul anaknya hingga pingsan. Di luar nalar sekali kan? Bukannya minta maaf, malah mengeroyok hingga memukul anak si emak-emak tadi itu. Ya, pokoknya kali ini siapkan mental Anda, tahan emosi Anda, dan intinya pada kali ini video-video yang akan kita tonton itu menguji kesabaran kita. Oke. Nanti juga akan ditampilkan beberapa video kru sonhorek merusak rumah warga. Dan nanti saya akan tampilkan sonhorek terbakar. Makanya tonton video ini hingga akhir. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton beberapa video ini. Emak-emak nyaris bedi kroyok gegara siram sonhorek. Ya, itu dapat emak-emak marah-marah ya, sambil menyiram air kepada sonhorek pakai selang. Bukannya minta maaf karena mengganggu warga, ini malah marah-marah kepada warga itu ya. Ini betul-betul balik nih logika kru sonhorek nih. Itu mama dikeroyok ya, ibu-ibu lagi ya, ibu-ibu yang dikeroyok sama abang-abang, bapak-bapak, nggak tahu malu apa ya mereka. Allah, pada turun semua tuh peserta festivalnya dan krunya. Protes rumahnya bergetar karena kerasnya sound sedekah system bumi dengan yang rutin dilakukan air warga di desa Waturoyo, Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, awalnya berjalan seperti biasa. Sebagai bentuk syukur, ratusan warga keliling desa sambil membawa truk bermuatan sound system bersuara keras. Tepat di depan rumah Sukati, arak-arakan peserta karnaval mendadak terhenti. Mereka tidak terima karena Sukati menyemprotkan air menggunakan selang ke arah truk pembawa sound system. Ia merasa terganggu dengan suara keras yang ditimbulkan, dan rumahnya menjadi bergetar saat rombongan peserta karnaval melintas. Tidak terima disiram, peserta karnaval lalu mengintimidasi Sukati. Bahkan anak dan menantu Sukati sempat dipukuli saat berusaha melerai. Aduh, ada pemukulan juga ya. Malah panitiane iku seakan gak terima terus masuk ke rumah royok
anak-anak yang ada di sini, anak-anak sekolah semua itu loh, nggak ada yang orang tua, anak-anak sekolah, terus lalu nonjok anak saya kena hidungnya, terus Allahu Akbar. sampai nggak sadarkan diri. Dan ibu ini merasa nggak senang karena mungkin suara musik itu yang terlalu kuat, jadi mengganggu ibu itu. Timbul rasa kesal ibu ini. Jadi setelah memegang selang dengan air itu disiramkanlah ke mobil, bukan di soundnya, karena soundnya mungkin di dalam ya, di dalam dan di atas. Jadi si pemilik sound ini ataupun rombongan dari yang penyewa ini karnaval nggak terima. Jadi terjadilah kericuhan di situ. Polisi kemudian mempertemukan kedua belah pihak. Mereka diminta berdamai karena pelaku dan korban sebenarnya masih bertetangga di Kecamatan Margoyoso. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Jadi akhirnya berdamai ya. Wah, ini betul-betul logika terbalik nih. Warga merasa terganggu ya, yang kemudian menyemprot sound horeg itu dengan air. Itu bukan sound horeg yang disemprot, tapi truknya, mobilnya. Bukannya minta maaf, malah ibu itu yang dikeroyok, bahkan menonjok anaknya si ibu. Ini kan betul-betul logika terbalik. Siapa yang merasa terganggu dan siapa pula yang dipukul? Kan sampah sekali ini ya. Saya tuh betul-betul gak bisa berpikir. Aduh, saya mau berkata kotor tapi saya tahan ya. Ini sudah ada tindakan kekerasan dari pihak panitia atau pihak kru sound horeg atau peserta festival sound horeg itu ya, sampai memukul, menonjok anak si warga si ibu tadi itu. Sampai pingsan katanya. Ini seharusnya bisa dipidanakan nih. Ya, lagian ibu itu tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah acara sound horeg panitianya itu karena telah mengganggu warga sekitar. Aduh, tadi sudah ditangani kepolisian, tapi tadi berujung damai ya. Seharusnya si ibu tadi itu tuntut si kru sound horeg itu ya, karena telah menonjok anaknya sampai pingsan. Allahu Akbar. Oke, selanjutnya kita tonton beberapa video ketika warga protes mengeluh komplain terhadap sound horeg yang sangat mengganggu warga sekitar. Oke, mari kita tonton videonya bersama-sama. Lansia protes sound horeg ganggu jam istirahat tetapi tidak digubris. Allahu Akbar, ini sudah tua ya, sudah nenek-nenek ya. Dia pengen istirahat sampai tutup telinga ya, saking kerasnya tuh suara. Tapi si kru penyelenggara malah senyum-senyum tertawa aja. Jangan. Sampai bergetar kamera yang merekam ya, saking kerasnya suara. Allahu Akbar. Allah. Ini gimana ya otak para penyelenggara nih? Dia duduk santuy tanpa menggubris protes dari ibu-ibu nenek-nenek tadi ya. Sambil ketawa ketiwi, senyum-senyum. Astagfirullah. Ini sampai ibu-ibu pegang kacanya tuh biar tidak ya akibat getaran dari suara sound horeg. Orang-orang pada videoin. Detik-detik plafon rumah ambruk akibat sound horeg. Itu sampai plafon rumah ambruk, guys. Allahu Akbar. Itu sound horeg di sebelah. Sad story, sound horeg viral. Kenapa sih ada hobi ginian nyiksa orang sakit, lansia dan balita? Balita itu bayi 5 tahun. Ini malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 2020. Oh, ini 2023 ya, 2 tahun yang lalu. Rumah berasa mau ambruk sampai pagi, soundnya tetap kenceng. Sampai mau ambruk berarti bergetar sekali tuh rumah ya. Ini sampai ada orang tua di dalamnya tuh. Ibu yang kena penyakit jantung koroner harus terbaring lemas terganggu suara sound horeg. Aku pun posisi sakit habis berjanda. Allahu Akbar. Ibu sedang ada seorang ibu-ibu di dalamnya itu, nenek-nenek sedang punya penyakit jantung sampai lemas ya. Allah. Alhamdulillah nggak ada yang pecah, nggak ada yang ambruk, cuma dagangan berantakan. Allahu Akbar. Ini seharusnya sudah bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian ya. Allah, geramnya saya.
Pengen tahu manfaat sound kenceng. Sound horeg itu apa sih? Kalau ada kaca pecah mungkin bisa diganti, tapi kalau nyawa bisa ganti nggak? Iya, kaca pecah. Ini sampai dilakban ya, sampai retak-retak tuh kacanya. Allah, saya nggak berhenti nyebut dari tadi ya. Saking geramnya saya dengan kegiatan sound horeg ini. Aduh, sound horeg ada di depannya tuh, dengan suara kencang seperti itu. Ini sampai kamera yang ngerekam ini sampai getar-getar, saking kencangnya suara, saking menggelegarnya suara yang dihasilkan oleh sound horeg yang tidak mengenal batas toleransi. Allah Allah, pengen rasanya saya berkata kotor, tapi cukup dalam hati saya aja ya. Ini bapak-bapak mengamuk nih. Waduh, persis di depan rumahnya ya. Bagaimana bapak-bapak ini tidak marah? Allah, nggak dipedulikan tuh sama kru horeg, malah dipelanin ya, dikencangin ya. Allah, geramnya serius. Allah, ditaruh di mana sih otak mereka ya? Seharusnya ketika ada orang komplain marah-marah harusnya dimatikan tuh musiknya. Allah, malah joget-joget. Aduh, Allah. Malah tambah dikencengin, dikerasin suaranya. Normalnya kan kalau ada warga, ketika itu ada warga komplain marah-marah, normalnya kan mestinya dimatikan tuh soundnya karena takut ada orang sakit di dalamnya, sedang ada kegiatan di dalamnya. Ini malah tetap dikencengin suaranya. Allah, ini di mana sih otak mereka ya? Otak mereka ada di otak apa di kaki sih? Tuh, tetap marah dari tadi sih, bapaknya nggak dihiraukan. Allahu Akbar, lempar aja pak pakai bom pak. Aduh, pengen rasanya bantu-bantu ya, maki-maki si kru panitia tuh. Itu udah marah-marah tuh. Allah. Pengen rasanya dibom atom. Sampai kena marah lor ya. Amin. Sampai kena marah. Dimas saya sampai kena marah. Ketawa ke TV bangga gitu ya, mengganggu warga ya. Kena komplain mas. Ada kaca dari. Kena Lah komplain. iyalah macam kaca. Allah. Segini kena. Wayo. Mereka tertawa seolah-olah mereka tidak merasa bersalah telah mencahin kaca orang. Video ini tak gabung sama Dimas. Oke, siap. Son Malang beriringan. Oh, siap. Sampai ada yang diprotes. Ayo Mas Bening. Monggo Mas Itu orang-orangnya pada naik ke atas kali, ya Allah. Ini ada warga sekitar protes nih. Kawasan Ponten pulang dulu Mas. Mungkin suruh jangan nyalakan ya. Ada yang gini-gini kan tadi. Itu kan tandanya jangan nyalakan ya. Malah tambah dinyalakan. Bening pateno sik kabeh padha rek wedi kacane pecah. Itu pada bergelantungan di Wedi kacane pecah. soundnya itu pada ngapain ya? Lagi rete Allah. Betul-betul budaya ini tuh tidak boleh dibudayakan, tidak boleh dilestarikan. Harus betul-betul dimusnahkan. Allah. Kalau melihat mudaratnya ya, bikin warga sekitar terganggu dan rumah-rumah jadi rusak ya. Ini patut dimusnahkan budaya ini. Jangan dilestarikan Allah. Dan tadi itu ada emak-emak yang tidak bisa istirahat karena ada sound horeg. Dia protes tapi tidak dihiraukan, malah tertawa tiwi ya, ketawa-ketawa. Kru sound horegnya tuh aduh, sampai tadi ada kaca yang pecah retak sampai dipegangnya sama tuan rumahnya. Ada juga bapak-bapak sampai ngamuk-ngamuk tapi tidak dihiraukan,
Mestinya kalau orang normal ketika ada orang komplain itu sound itu dimatikan dulu, tunggu jauh dulu nanti dinyalakan lagi. Allahu Akbar. Marah-marah sampai segitunya tapi tidak dihiraukan. Seandainya saya ada di situ pengen rasanya bantu ya, maki-maki si Son Horeg itu. Kalau ada bom pengen saya lempar tuh ya. Saking gemasnya saya, Allah. Apa sih manfaatnya Son Horeg ini kalau lihat mudaratnya seperti ini kalian? Aduh. Oke, selanjutnya kita tonton beberapa cuplikan video bagaimana Son Horeg ini menghancurkan, merusak rumah warga. Hanya demi mobil atau truk yang membawa Son Horeg ini bisa lewat di jalan itu. Sampai rumah warga itu dirusak, guys. Coba, di mana akal sehatnya? Oke, siapkan mental ya, biar tidak emosi. Maaf saya emosi dari tadi ya. Oke, siapkan mental aja nonton video ini ya. Lagi, atap rumah warga jadi korban parade sound. Itu pada dihancurin ya. Itu atapnya pada dihancurin, asli bego ya. Aduh, gimana sih akal sehatnya ya? Allah, digergaji, dipalu, Allah, dihammer ya. Rumah tersebut menggunakan atap asbes sehingga memudahkan panitia menghancurkannya. Mereka tak segan-segan menggergaji dan memecahkan atap tersebut menggunakan palu. Diduga aksi tersebut dilakukan lantaran mobil yang membawa sound system tersebut tidak bisa lewat. Aksi tersebut lantas menuai kesesalan dari sejumlah warganet. Kekesalan ya. Sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari pihak berwajib terkait parade sound yang merugikan warga. Nah, ini ada lagi ya. Apanya tuh yang dihancurin tuh? Itu beton ya, beton ya. Itu bukan genteng ya. Son Horeg berulah lagi, kali ini pembatas jalan. Ini pembatas jalan yang dihancurkan. Son Horeg tak bisa melintas. Allahu Akbar. Sejumlah orang yang dengan semangat merobohkan tembok pembatas jalan. Tembok tersebut menghalangi truk pengangkut Son Horeg yang mereka kawal. Bukan kali ini saja fasilitas umum dirusak karena menghalangi Son Horeg. Beberapa kali momen pengawal karnaval Son Horeg merusak fasilitas umum dan menjadi sorotan. Tidak dijelaskan kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung, namun aksi ini menuai kecaman. Video yang diunggah akun Arif P710 ini sontak menjadi perhatian warganet. Waduh, demi sound system bisa melintas, pagar rumah milik warga nekat dirobohkan. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang merobohkan. Allah. Ini pagar rumah warga dirobohkan karena Son Horegnya itu merasa dihalangi oleh pagar itu. Sabar. Kalau tidak bisa lewat di jalan itu, kenapa nggak lewat di jalan yang lain aja yang lebih lebar daripada harus merusak rumah warga? Saudaraku yang budiman, yang sopan santun, yang berakhlak. Allah, ini kenapa harus merusak rumah orang hanya karena demi kegiatan itu yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi saya? Mohon maaf saya mengatakan, ini pendapat pribadi saya. Son Horeg ini tidak ada manfaatnya, asli, menurut saya. Saya nggak habis pikir bagaimana sih cara berpikir para kru Son Horeg ini ya. Kenapa mereka itu tidak mencari solusi lain daripada harus menghancurkan atau merusak rumah orang? Oke lah kalau seandainya nanti itu diganti, tapi tetap aja perbuatan itu tidak baik gitu loh. Hanya karena Son Horeg ini gitu ya. Aduh Allah, kalau saya yang punya rumah nggak saya izinkan rumah saya dirusak. Meskipun nanti pada akhirnya diganti, nggak saya izinkan. Ya. Allah, betul-betul otak mereka itu ada di sini. Oke, mungkin setelah menonton video berikut ini, mungkin rasa emosi saya, rasa marah saya akan sedikit berkurang ya. Pasalnya, video ini akan menampilkan Son Horeg terbakar. Oke, kita tonton saja dulu videonya. Sempat heboh rusak rumah warga truk karnaval sound system. Beberapa waktu lalu sempat viral karnaval sound system yang merusak pagar, rumah, hingga pohon. Kali ini truk karnaval sound system di Desa Mangaran, Jember terbakar hebat pada Sabtu 9 September 2023. Diduga alami korsleting kelistrikan, api dengan cepat melalap habis sound system hingga membuat peserta dan warga berhamburan panik. Dalam video menunjukkan saat api membumbung tinggi dari truk yang memuat sound system. Sementara itu peserta yang berada di atas sound system langsung turun untuk menyelamatkan diri.
Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung memadamkan api dengan alat seadanya. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beruntungnya tak ada korban jiwa dalam insiden itu. Meski terjadi musibah, namun penyelenggaraan Karnaval Budaya dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tersebut tetap berlanjut. Alhamdulillah, syukurlah ya. Ini pasti sama netizen disyukurin nih ya. Kalau sudah terbakar gini kan jadi tidak merusak warga sekitar, tidak mengganggu warga sekitar kan. Detik-detik peserta karnaval tim Horeg terjatuh. Langsung naik lagi dia ya. Mungkin sakitnya nggak seberapa, tapi malunya itu loh. Tadi juga nggak dihiraukan sama warga sekitar ya, dilihatin aja gitu ya, ada orang jatuh. Maaf saya tertawa ya. Tapi kalau sudah kepalang malu kayak gitu, sesakit apapun jadi nggak terasa ya. Allah, mungkin warga sekitar tadi itu mungkin syukurin gitu kali ya, sampai dia jatuh lumayan keras juga, dia jatuhnya dari atas. Itu aspal di bawah, lumayan sakit ya, tetapi hanya dilihat sama warga sekitar, nggak ditolongin. Buru-buru dia naik ke atas lagi, saking malunya kali ya, sampai sakitnya juga keras. Allah, tapi tetap aja nggak terbayar rasa emosi saya nih ketika melihat di awal-awal tadi, dimana ibu-ibu dikeroyok, anaknya dipukul hanya karena ibu itu menyemprot sound horeg yang merasa mengganggu dia, membuat rumahnya bergetar sampai rusak-rusak gitu kan. Kemudian tadi ada nenek-nenek yang tidak bisa tidur karena mengganggu sound horeg itu, mengganggu jam istirahatnya karena terlalu keras. Tapi krunya malah tertawa melihat itu ya. Dan bapak-bapak tadi sampai marah-marah berteriak-teriak, tapi sound horeg tetap dinyalakan, malah dikeraskan suaranya. Dan itulah serangkaian video yang membuat saya marah-marah, membuat saya emosi ya. Mungkin kalau Anda seandainya dapat mendengar suara saya, suara hati saya, betapa banyak sekali hati saya mengumpat berkata-kata kotor sepanjang saya menonton video tadi. Tapi saya tahan agar tidak keluar dari mulut saya. Allah. Dan sekali lagi saya katakan, tradisi sound horeg ini, budaya sound horeg ini, sama sekali menurut saya tidak ada manfaatnya. Yang ada hanyalah mudorotnya. Hanyalah mudorot yang ditimbulkan dari kegiatan sound horeg ini. Ini menurut pribadi saya, menurut saya pribadi ya. Saya tidak peduli dengan pendapat Anda. Itu ada manfaatnya atau tidak, saya tidak peduli. Tetapi menurut pandangan saya, tradisi sound horeg ini tidak ada manfaatnya kecuali mudorot yang ditimbulkan dan patut dimusnahkan. Ya sebetulnya pihak kepolisian sudah bertindak ya terhadap sound horeg ini ya, tetapi lagi-lagi mereka itu tidak bisa diatur ya, meskipun ditindak, ditertibkan, mereka itu tidak bisa diatur. Mereka tetap mengulangi hal ini lagi. Pada dasarnya mereka itu susah diatur. Sudah jelas-jelas itu mengganggu warga, sudah ditindak oleh pihak kepolisian, sudah ditertibkan oleh pihak kepolisian, tapi lagi-lagi mereka mengulangi hal itu lagi. Tidak ada efek jerah, tidak diperdulikan, diabaikan tuh ya aksi dari kepolisian. Apa sih yang bisa membuat mereka tuh jerah ya, yang bisa membuat mereka kapok sehingga mereka berhenti melakukan ini lagi? Apa? Hukuman yang tegas. Suara yang dihasilkan dari sound horeg itu sudah melanggar undang-undang. Mestinya undang-undang yang ada itu dapat menertibkan ini, dapat menghukum ini. Jangan ketika ada warga melapor, ketika ada kerusakan baru kepolisian bertindak. Dari sound horegnya aja itu sudah melanggar. Apalagi efek-efek yang ditimbulkan dari sound horeg itu, kerusakan yang dialami warga. Dan tidak hanya orang di luar Jawa yang tidak suka dengan sound horeg ini. Bahkan sebagian warga Jawa pun tidak suka dengan tradisi ini. Kegiatan tadi itu di Jawa, yang protes adalah warga Jawa. Itu kan sudah membuktikan bahwa sebagian warga Jawa tidak suka dengan kegiatan itu. Ada di mana akal mereka ya?
ya yang menyukai sound horeg ini. Oke, daripada saya emosi terus, mending saya akhiri saja konten ini ya. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini, dan apabila selama konten ini berlangsung ya, dari awal hingga akhir ada kata-kata saya yang kurang berkenan di telinga Anda ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu refleks karena saya tidak bisa melihat video-video seperti ini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan. Oke, mungkin cukup sekian, dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan klik tombol subscribe ya. Subscribe dan like channel ini, dan komentar di bawah, serta bagikan video ini ke sosial media Anda. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.